Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Selamat datang kembali di Philip Webinar bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia untuk webinar hari ini hari Jumat mengakhiri bulan Februari juga tanggal 28 Februari 2020. Sebelum kita mulai, kita ingin konfirmasikan dulu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas dan clear, terima kasih Pak Piong, Pak Robertus, Pak Hendrali. Sesi awal akan dibawakan oleh Pak Jasa seperti biasa, silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk hari ini kami melihat IHSG masih berpeluang untuk bergerak turun ya, atau bearish, dengan support berada di 5425, sementara resisten berada di 5740 ya. Karena memang indeks saham regional sendiri dibukanya juga anjloknya cukup parah ya pagi ini, di mana Nikkei dan juga AFX di Australia turunnya sudah lebih dari 3% ya. Sementara semalam juga terjadi aksi jual di pasar saham global dengan Dow Jones Industrial Average yang turun hampir 1.200 poin dan mencatatkan penurunan harian terbesar dalam sejarahnya. Sementara indeks S&P 500 juga terkoreksi 4,4% ya, sehingga tutup di bawah level 3.000 untuk pertama kali sejak bulan Oktober 2019. Sehingga untuk saat ini ketiga indeks yaitu Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq berada di teritori koreksi yang didefinisikan sebagai penurunan lebih dari 10% dari level tertinggi terakhirnya. Ini karena memang investor berusaha mencari rasa aman ya di luar pasar saham, sehingga kita lihat juga imbal hasil atau yield dari surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun turun ke level terendahnya di 1,24% dari di sesi sebelumnya yang berada di 1,274%. Dari sisi virus corona sendiri dilaporkan Tiongkok memperoleh 327 tambahan kasus terkonfirmasi dan juga 44 kasus kematian baru, sehingga secara total Tiongkok mencatatkan 78.824 kasus terkonfirmasi dan juga 2.788 kasus kematian. Agen pemperingkat Moody's mengatakan ada kemungkinan 40% bahwa penularan virus ini akan berubah menjadi pandemi ya. Dan kalau ini terjadi maka akan berujung pada resesi global dan juga Amerika Serikat di semester pertama tahun 2020 ini. Jadi itulah yang membuat aksi jual di pasar saham di seluruh dunia. Dari sisi makroekonomi sendiri sebenarnya di Jepang ada rilis data-data untuk bulan Januari. Contohnya saja industrial production yang tumbuh 0,8% secara month on month, namun secara year on year masih turun 2,5%. Penurunan 0,8% ini lebih baik dibandingkan ekspektasi yang kenaikan 0,2%. Sementara dari penjualan retail masih turun 0,8% secara year on year, dan ini adalah tentunya masih dampak dari kenaikan pajak penjualan di bulan Oktober tahun lalu ya. Sementara dari sisi tingkat pengangguran di bulan Januari ini juga naik menjadi 2,4% dari sebelumnya 2,2%, dengan rasio jobs to applicant turun ya menjadi 1,49 dari 1,57. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Ciputra Development atau CTRA. CTRA mengalokasikan belanja modal 1,5 triliun rupiah di tahun 2020 ini, lebih tinggi dari capex
tahun lalu yang sebesar 1,3 triliun rupiah. Dana capex ini akan digunakan untuk akuisisi lahan. Berikutnya adalah PT Astra International atau ASI. ASI mencatatkan laba bersih 21,67 triliun rupiah atau tumbuh 0,18%. Sementara pendapatannya turun 1% menjadi 237,2 triliun rupiah. Penurunan dalam penjualan ini datang dari bisnis agriculture-nya atau agribisnisnya, ahlinya, dan juga otomotif serta properti. Sementara pertambangan dan jasa keuangan masih tumbuh ya. Berikutnya adalah PT United Tractors atau UNTR. UNTR mencatatkan laba bersih 11,3 triliun rupiah, tumbuh 1,08%. Sementara penjualannya turun tipis 0,22% menjadi 84,43 triliun rupiah. Kontribusi dari segmen baru yaitu penambangan emas dapat mengimbangi penurunan pada segmen alat berat. Terakhir adalah PT Matahari Department Store atau LPPF. LPPF mencatatkan pendapatan 10,28 triliun atau tumbuh 0,3%, dan juga laba bersih 1,37 triliun rupiah atau tumbuh 24,5%. Jadi memang dari beberapa emiten kita bisa lihat pendapatannya cukup flat ya. Jadi ini juga memberikan indikasi bahwa tahun lalu ekonomi Indonesia ternyata memang tidak sebaik tahun 2018. Itu terbukti dari PDB kita yang juga turun menjadi 5,2% dibandingkan 5,17 di tahun 2018. Jadi memang kinerja korporasi sejauh ini sejalan dengan kinerja ekonomi kita. Dari front flow analisis di pasar saham, kemarin asing mencatatkan net sell 900,4 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell-nya bertambah lagi ya menjadi 6,91 triliun rupiah. Sementara secara kinerja IHSG secara year to date per kemarin itu minus 12,13%. Sementara LQ45 juga tidak berbeda jauh ya, minusnya 12% tepat. Segmen berikutnya dibawakan oleh Chandra. Ya, baik. Untuk pagi ini memang tadi kita lihat bursa Amerika sendiri turun cukup dalam ya, sampai 4%. Menyambung penurunan dalam 2 hari sebelumnya. Maka kami lihat juga IHSG hari ini akan terjadi penurunan juga. Maka dari itu kita boleh mulai mencicil saham-saham sedang turun cukup dalam ya. Untuk masuk dalam porsi yang kecil terlebih dahulu, testing the market. Dan untuk yang pertama ada PSAB. Untuk PSAB ini dia saham yang bergerak dalam sektor emas yang kemungkinan besar akan diuntungkan jika minat pada safe haven termasuk emas itu naik. Jadi seperti terbukti kemarin MDKA PSAB sempat rally ya pada saat terjadi kekhawatiran global. Jadi boleh dipertimbangkan untuk PSAB untuk dibeli di level 238 dengan target price di level 252 dan target price 2 di level 264. Jangan lupa stop loss di level 226. Lalu Telkom kemarin berada di area support ya, bisa kita lihat tertahan ya. Sempat tertahan, boleh spekulasi terlebih dahulu. Boleh membeli di harga penutupan kemarin ya. Pelan-pelan, tapi ini jangan langsung all in. Kita tunggu sideways juga, ini spekulatif juga ya. 3470 jika ingin masuk. Target price pertama 3550 dan target price 2 3670. Jangan lupa stop loss di level 3.390 untuk Telkom. Lalu ada Wika jika kita lihat ini sedang mendekati area support ya. Sudah cukup menarik di area support sideways dia pada sejak Januari kemarin. Boleh dipertimbangkan untuk dibeli pada harga 1.885
dengan target price pertama 1935 dan target price kedua 1980. Jangan lupa stop loss di level 1860 untuk Wika. Ya, itu saja mungkin untuk saham-saham blue chip yang kami sampaikan. Yang mungkin dampak corona pada saham-saham ini relatif kecil ya. Untuk Telkom kita lihat tidak berdampak signifikan terhadap bisnisnya. Wika juga demikian, tidak begitu berdampak. Mungkin akan ada perlambatan kontrak, namun tentunya tidak signifikan ya untuk Wika. Ya, kira-kira demikian. Lalu untuk sesi berikutnya, kita bahas juga sedikit saham pilihan kami yang kami sajikan pada tanggal 21 kemarin. Kami merekomendasikan ada saham ada Rals, Aces, dan juga Inco, serta Unilever pada tanggal 21 kemarin. Kita lihat yang pertama dari saham Unilever. Ya, untuk Unilever nampaknya kurang menggembirakan ya. Tanggal 21 tidak mampu menyambung rally-nya. Malah turun cukup dalam hingga saat ini ke level 7150. Untuk Unilever sudah kena stop loss kita juga. Dan Inco ya, tanggal 21 ya, kurang menggembirakan juga. Tidak mampu bertahan di area MA 200 ya. Masih tembus untuk Inco. Dan Aces. Ya, Aces juga terlihat tidak mampu bertahan di area support ya. Jebol kembali dengan titik terendah 1500. Sudah kena stop loss. Dan Rals sama juga. Kurang menggembirakan seperti yang lainnya. Cenderung sudah breakdown dari area support ya, 945. Sudah kena stop loss. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk pada tanggal 21 kemarin juga kami telah merilis dari laporan hasil report kami mengenai sektor semen ya. Di dalamnya terangkum ada INTP dan juga ada SMGR serta dari industri terkait. Jika Bapak Ibu belum membaca report tersebut, boleh langsung saja diklik di PDF-nya ya. Linknya sudah terlampir di Telegram ya pada tanggal 21 Februari kemarin. Serta Bapak Ibu juga dapat mengecek di menu research di poems.co.id sudah terlampir juga di sana. Ya, mungkin itu saja. Untuk hari ini bisa lebih hati-hati untuk membeli, agak lebih konservatif. Dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu. Dan kembali mengingatkan kami untuk jangan lupa untuk registrasi webinar kembali ya untuk bulan Maret 2020. Ingat hari ini juga hari kerja ini ya pada bulan Februari. Silakan mengklik linknya, boleh melalui bit.ly atau melalui poems.co.id Bapak Ibu sekalian yang di web, dan bisa langsung klik register for webinar. Atau jika Bapak Ibu belum jadi nasabah dan masih visitor, boleh klik banner di muka halaman poems.co.id ya. Dan juga kembali kami menginformasikan juga mengenai itu ya, hasil survei yang kami berikan beberapa minggu lalu ya, bahwa ada beberapa masukan untuk yang meningkatkan jumlah attendee webinar juga dan meningkatkan kualitas webinar kita. Kita akan mencoba untuk men-switch jam juga ya, jam webinar dari yang utamanya pagi jam 8:30 ini menuju siang setelah closing sesi 1 gitu ya, jam 12:05. Jadi Bapak Ibu yang udah daftar buat bulan Maret sih tidak perlu mendaftar lagi. Nanti 1 jam sebelum seperti biasa ya, ada notice ke email, boleh langsung login saja seperti biasa. Untuk seminggu saja dulu itu percobaannya. Jika memang ya responnya cukup baik, kita akan tetap, tapi kalau misalnya sama saja, kita akan switch ke pagi lagi seperti itu. Baiklah, pertanyaan pertama Pak Hendrali, BRPT Pewon dan United Tractor. BRPT kalau kita lihat udah agak mahal juga valuasinya. Dari PI dan juga EV/EBITDA-nya ya, makanya sih udah agak overstretch, beberapa di atas average multiple-nya juga dalam 5 tahun atau 2 tahun terakhir. Sekarang pun sudah breakdown dari MA 200 supaya mungkin saatnya jika memang di tengah sell off seperti ini, lebih baik koleksi saham-saham yang memang murah ya secara valuasi. Dan kami lihat BRPT sih agak terlalu mahal gitu ya. Peluang penurunan masih ada, support 950, 900 atau 875 untuk support kedua. Untuk Pakuan, Pakuannya agaknya potensi koreksi kami lihat sih masih terbuka lebar ya. Juga tidak mampu close di atas MA 20. MACD mengindikasikan ada koreksi juga 525 dan 510 lah ya. Peluang koreksi di Pakuan. Untuk UT pada breakdown dari supportnya lagi dan menuju support 17.300 atau 17.375. Dan ini peluang menuju ke sana semakin terbuka lebar ya. Breakdown dari sana akan mencari support lagi, mencari support lebih bawah lagi. Coba saja menuju 16 ya, 16.300 kurang lebih, 16.350. Pak Robertus MDK Antam PSAB.
Dan terlihat juga MDKA ya ini ya MDK PSAB juga ya, khususnya yang memang betanya kecil ya dibandingkan, jadi pergerakannya agak tidak kolerasi besar dengan indeks juga. Sekarang terlihat memang walaupun agak sedikit ini juga sudah agak sedikit mahal juga dibandingkan historinya. Tapi kalau kita lihat BKPSAB ini proksi terdekat gitu ya dengan harga emas. Jadi boleh untuk ride aja ya, ikut di uptrendnya MDK dan PSAB ini ya. Kalau belum punya posisi 13.35 boleh dipertimbangkan untuk koleksi hingga 13.40. Dan peluang resistance-nya all time high dengan resistance psikologis selanjutnya 1400 kurang lebih. PSAB agak lagging ya dibandingkan MDKA dan kemarin terkoreksi sedikit. Kalau niat untuk koleksi cukup menarik juga, walaupun boleh perhatikan level-level support ini ya 236 jika close di bawah itu apakah sih koreksi dulu, boleh pertimbangkan untuk masuk di level support 225 hingga 220. Saat ini 235 236 ya untuk support pertamanya. Resistance harusnya menuju 252 kembali sembari mencoba high sebelumnya di sekitaran 270-an ya, 274. Antam memang dari segi pendapatan memang banyak ini ya, proporsi emas dalam porsi pendapatan dia sekitar 70-an%. Tapi memang dari segi laba bersih dan laba usaha emas agak kalah ya. Dan nampaknya proksi komoditas-komoditas lain ya yang dihasilkan oleh Antam ya selain emas, selain logam mulianya gitu, ada nikel, foreign nickel itu juga ya, dan bauksit dan lain-lain ya, yang memang harganya cukup tertekan di tengah ini ya, di tengah wabah virus corona yang memang melemahkan beberapa komoditas juga. Jadi tampaknya peluang untuk koreksi lanjut di Antam sih masih terbuka lebar ya. Dan boleh untuk koleksi saja jika memang sudah terlihat ada pola reversal ya, karena memang downtrendnya sangat dalam gitu ya, dan sangat curam. Pak Edwin, kalau mau all out apakah oke hari ini? Baiknya beli saham apa ya? Opsi saya BCA, BMRI, BRI. Disarankan tidak untuk all out Pak ya, dan tetap diversifikasi. Dan juga jika memang ingin koleksi kayak trading plan dengan ini ya, cost averaging dan tidak all out lah pokoknya, karena peluang penurunan masih ada seperti itu ya. BCA, BMRI, BRI, BCA, BRI, BMRI ya, ketiganya juga tidak ada masalah, indifferent juga kita. Tapi mungkin lebih ke BCA dan BRI karena penurunannya udah lumayan dalam ya. Range koleksi BCA ya di bawah 31.000 hingga 30.000 lah ya kurang lebih.
BRI apalagi ya, sudah gerak di bawah 4 ribuan ya. Kemarin close udah nggak sampai 4120 dan kelihatannya masih curam ya di BRI. Boleh perhatikan bagaimana intraday nanti ya. Kalau memang terus turun dan tembus ke bawah 3900, koleksi di bawah aja ya, 3800-an. BMRI hari ini ex dividend dan mungkin akan menekan juga pergerakan indeks. Mungkin lebih kepada BRI dan BMRI ya melihat penurunan yang lumayan dalam ya, tapi tidak disarankan untuk all out ya. Peluang support lanjutan di BMRI 6400 kurang lebih. Pak Markus Putira P1 support P1 BTN Unilever mau cut loss. P1 kalau mau cut loss di sekitar sini boleh sih, karena peluang untuk koreksi dan menuju 510 semakin terbuka lebar ya dengan penurunan seminggu lalu. Ya cut loss di sekitar sini boleh 530 hingga 540-an. BTN-nya dan Unilever. BTN sih udah breakdown support dari mana-mana ya. Kalau mau di level sekarang sih boleh juga. Ingat tergantung average-nya juga. Peluang maksudnya performa BTN juga akhir-akhir ini utamanya dari awal tahun ya, tidak terlalu baik, tidak seperti bank-bank yang lain juga. Walaupun memang dari segi multiple sangat murah sekali, tapi peluang penurunan masih sangat terbuka lebar. Gap down, MACD juga mendukung, stokastik juga demikian ya. Stop loss di level sekarang juga boleh. Untuk Unilever untuk Buati juga ya, modalnya 7400 Unilever untuk di cut loss atau di average down. Kalau menurut kami ya tadi yang sempat diutarakan juga bahwa di tengah seperti ini, di tengah penurunan indeks yang lumayan, lebih baik koleksi saham-saham yang undervalued ya. Yang kami lihat Unilever agak overvalued gitu ya. Lihat juga dari PE yang lumayan besar dan juga PBV, apalagi juga 50 kali PBV, jadi mahal sekali. Kalau kami lihat sih penurunan di Unilever masih sangat dalam. Kalau memang tidak terlalu banyak porsi sahamnya atau porsi Unilever pada portofolio sahamnya, boleh saja untuk cut loss dulu ya. Di level 7.000-an ini karena sudah breakdown dari 7.000 juga ya, peluang penurunan lanjut sangat terbuka lebar. Pak Piong menanyakan DMG, ada info kenapa harganya terus turun? DMG turun malah sejak pertengahan Januari ya.
Dan overall trend, maksudnya secara jangka panjang downtrend sejak 2019 malah ya, awal 2019. Jadi ya penurunan downtrend ini memang mengikuti tren sebelumnya gitu Pak, yang memang belum ada pola reversal EMA 200 makin menjauhi dan makin lama makin jauh ditembusnya gitu ya. Terlihat juga memang kinerja dari ADMG memang tidak membaik ya seperti itu. Dan terlihat rugi makin besar di tahun 2019, karena laporan baru sampai kuartal 3 ya. Dan tahun 2018 agak berkurang penurunannya, berkurang ruginya gitu ya. 2019 nampaknya ada peluang untuk semakin dalam gitu ya ruginya. Inkonya juga demikian. Turunnya sejak 2020 ya, mungkin sejak awal 2020 maksudnya, yang memang Inco cukup erat kaitannya dengan harga nikel. Ekspektasi ban untuk ekspor sebelum tahun 2020 itu menimbulkan dampak harga pada harga nikel ya, sehingga waktu itu cukup sempat lumayan uptrend pada akhir-akhir tahun. Tapi belum ada recovery daripada awal tahun 2020. Demikian juga walaupun kinerjanya cukup lumayan baik ya di 2019. Meski ada penurunan sedikit, tapi di kuartal 4 sangat strong gitu ya di 2019. Emyoh dan Mcor cukup volatile akhir-akhir ini, dan kami lihat juga volume agak cenderung tidak konsisten ya. Aku kira support 1105 dan peluang penurunan jika menembus ke bawah dari level tersebut sangat berpotensi untuk lanjut downtrend ya, seperti itu. Mcor lebih ya, ini lebih tipis volumenya, dan nampaknya harapan untuk berbalik arah juga masih sangat jauh ya. Terlihat menjauhi level MA5 dan menjauhi juga Bollinger Band bawahnya. Pak Boy, Waskita, MSP, PTBA, Antam. Waskita breakdown level 1000, kalau ingin di cut loss juga cut boleh saja, tapi kalau belum terlalu jauh ya boleh aja untuk cut loss dulu, karena sudah breakdown dari 1000 ini kan support psikologis juga di Waskita. Nah, merupakan level sekarang tuh tidak tersentuh sejak 2014-2015 ya. Level support bisa mencapai 845 kurang lebih jika terus breakdown Waskita. HMSP juga demikian, menjauh dari level 2000 dan 1900, dan peluang untuk penurunan semakin dalam sih masih terbuka lebar. Untuk HMSP belum saatnya jika belum ada posisi mau masuk.
Demikian juga PTBA. Dekat-dekat support sekarang boleh pantengnya jika tertahan memang di level support 2125. Tapi kalau breakdown dari sana, nah nampaknya potensi breakdownnya besar juga. Baiknya tidak usah untuk koleksi dulu. Antamnya juga tadi sudah ya. Nampaknya memang penurunan harga komoditas selain harga emas yang memang dihasilkan Antam cukup dinilai akan memberatkan kinerja perseroan. Breakdown dari 600 sekarang makin jauh dari MA 200, MA 5 pun cuma jauh juga. Dan breakdown dari support terdekat kurang lebih 2 tahun ya, selama 3 tahun di sekitar 600-an ini. Peluang untuk lanjut penurunan masih terbuka lebar dan masih sambil mencari bottomnya di mana. Pak Benjamin deal J-Sky Antamnya barusan ya. Dealnya untuk tradingnya saja Pak, baru-baru ini cukup ramai sih. Volume cukup tebal. Perhatikan kalau memang ini boleh dipantengin, apa punya banyak waktu boleh dipantengin saja pergerakan intraday-nya deal 243 harusnya menjadi resistance ya kalau secara teknikal, sambil juga memperhatikan bagaimana volume harian ya. Level support kurang lebih di 190. Di Sky kemarin cukup lumayan tinggi volume, tapi akhirnya malah kemarin makin berkurang ya, agak sulit untuk ada menaikkan harga yang signifikan jika tidak dibarengi volumenya. Kami lihat juga Antamnya sudah ya barusan. Baik, mari kita lihat IHSG bukaan dalam 10 menit ini. Ya, kembali gap down dan kurang lebih 3% ya. Dekat-dekat dengan penutupan indeks Wall Street semalam ya, 4%-an. Tapi senada juga pembukaan ini di regional Asia yang turunnya sangat besar ya, 3%-an, 2%-an juga. Pak Andre, BBRI menarik ya dengan penurunan ini. Nampaknya cukup ada tekanan beli yang lumayan, mengingat ada gap down juga. Kalau kami kira kalau ingin koleksi boleh perlahan-lahan dan dicicil saja ya. Level tadi 3.800 sih paling enak untuk koleksi. Ya, level-level menarik memang di range di 3 ini ya, range di bawah 3.900 hingga 3.800 untuk koleksi BRI. Ini sebenarnya juga kalau kita lihat setelah monthly masih terlihat uptrend ya, masih di atas MA 20-nya juga. Dan cukup jarang menyentuh MA 20 di BRI biasanya. Terakhir maksudnya tertentu di medio 2018-an ya. Masih pas ada koreksi dalam-dalamnya juga itu ya, pas bulan Mei kalau tidak salah. Tapi mampu pick up juga setelah itu. Seperti itu Pak Andre. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk jangan lupa register kembali di Philip Webinar
melalui link di sini atau melalui poms.co.id Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang kami sebutkan, kita akan coba minggu depan untuk mengadakan webinarnya pada siang hari ya, jam 12:05. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu atas partisipasinya, dan tetap stay alert dan boleh pasang watchlist. Ada saham-saham yang memang sudah sedikit undervalued dan boleh masuk dekat-dekat support, atau memang kalau ingin masuk setelah breakout boleh juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu, sampai jumpa di hari Senin, dan kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.